Senin tanggal 12 Mei tahun 2025 sekira pukul 8 pagi, warga Desa Garong, Kecamatan Jabiren Raya, melintas di Jalan Trans Kalimantan Palangkaraya, Banjarmasin. Ia dikejutkan dengan jasad seorang wanita yang tergeletak di area parit di tepi jalan. Mendapati itu, warga tersebut lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, pihak kepolisian segera bertindak dengan mendatangi TKP dan mengevakuasi jasad tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Palangkaraya. Dan setelah berhasil dilakukan pemeriksaan forensik, ditemukan hasil yang memilukan. Di mana hasil forensik menunjukkan bahwa korban berusia 29 tahun dan dalam kondisi hamil 4 bulan telah meninggoy selama 3 hari. Selain itu, juga ditemukan luka bekas hantaman benda tumpul di kelapa dan lebam di leher yang diduga bekas cekikan. Dan setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, diketahui bahwa wanita tersebut bernama Nurmaliza. Nurmaliza adalah seorang perawat serta seorang single parents yang telah lama berpisah dari suaminya yang berinisial R. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 2 orang putra, namun takdir berkata lain, putra keduanya lebih dulu dipanggil Yang Maha Kuasa di usia 7 bulan, sedangkan putra sulungnya tinggal jauh di Riau bersama keluarga dari mantan suaminya. Setelah perpisahan itu, Nurmaliza memutuskan untuk mencari kebahagiaan baru dengan dekat dengan seorang pria bernama Alvaro Jordan yang diketahui seorang bartender berusia 23 tahun, 6 tahun lebih muda darinya. Hubungan antara Nurmaliza dan Alvaro itu ternyata tidak selamanya berjalan mulus, di mana tersembunyi bara cemburu yang mengakibatkan sebuah pertengkaran hebat di antara Nurmaliza dan Alvaro. Dan dari sinilah, ada dugaan kuat yang mengakibatkan Nurmaliza kehilangan nyawanya akibat kecemburuannya itu. Namun pada dasarnya, keributan yang terjadi berhari-hari itu, belum membuat Nurmaliza puas dengan alasan yang dilontarkan Alvaro kepadanya. Untuk diketahui, Alvaro diduga sedang main hati dengan wanita lain. Sebagai wanita normal, Nurmaliza tentu murka dengan kelakuan kekasihnya itu, apalagi Nurmaliza sedang mengandung anak Alvaro, yang diketahui usia kandungannya 4 bulan 2 minggu. Pada tanggal 11 Mei tahun 2025, terjadi percekcokan antara Nurmaliza dan Alvaro. Percekcokan tersebut berlangsung sengit, di mana Alvaro melakukan tindakan di luar nurul. Ia menghantam kelapa Nurmaliza, kemudian mencekik dan membekap mulutnya hingga akhirnya Nurmaliza menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah memastikan kekasihnya tidak bernyawa, Alvaro kemudian pergi bekerja dan meninggalkan Nurmaliza sendirian di kontrakan. Dan setelah selesai bekerja Alvaro kembali pulang. Namun ia berpikir bagaimana caranya ia menghilangkan jejak perbuatannya tersebut. Alvaro lantas membawa dan membuang jasad Nurmaliza di pinggir jalan guna menghilangkan jejak perbuatan yang sudah ia lakukan. Awalnya para tetangga yang melihat tidak curiga sedikit pun, sebab Alvaro mendudukan Nurmaliza di bangku mobil bagian depan kiri, dan memasangkannya sabuk pengaman, sehingga para tetangga berpikir jika Nurmaliza sedang tertidur. Selanjutnya, Alvaro melarikan diri dengan harapan perbuatan yang ia lakukan tidak terbongkar. Akan tetapi seberapa jauh ia lari dari perbuatannya tetap akan terbongkar. Setelah terungkapnya temuan jasad di parit itu, pihak kepolisian berhasil mengantongi pelaku atas kejahatan tersebut yang tak lain adalah Alvaro, kekasih Nurmaliza sendiri. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengejaran hingga ke arah Yogyakarta. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak kepolisian Palangkaraya berkoordinasi dengan Polda Yogyakarta untuk menangkap pelaku. Pada tanggal 13 Mei tahun 2025, tim gabungan berhasil meringkus Alvaro Jordan di sebuah kafe di wilayah Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya, Alvaro dibawa ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan, termasuk mobil Toyota Avanza yang diduga digunakan pelaku serta pakaian korban. Dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal 16 Mei tahun 2025, Kepala Bidang Humas Polda Kalteng Komisaris Besar Erlan Munaji menyampaikan bahwa pelaku Alvaro Jordan terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kisah ini menjadi pengingat tentang gelapnya sisi emosi manusia, tentang cemburu yang membutakan dan tentang hilangnya nyawa yang tak berdosa. Semoga Nurmaliza dan calon buah hatinya mendapatkan ketenangan. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya,
Agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya, tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.